Om Nganu, resolusi 2024 dong. Resolusi 2023 aja belum kelar. Emang apa yang belum kelar, Om? Yang belum kelar politiknya ngeri-ngeri sedap. Ngeri kayak gimana tuh, Om? Nah, kita cerita nih ya tentang 2023. Yang pertama yang paling seru nih, banyak diomongin netizen, di media-media, diskusi, debat ya, tentang hubungan orang per orang tokoh politik. Nah, yang pertama nih, hubungan antara Bu Mega, Ketua Umum PDIP ya, dengan Presiden Jokowi. Nah, bisa saja sebetulnya hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh baik-baik saja. Tapi emang dasar ya, netizen ya ngomongin, setiap ada isu dibahas. Tapi kan politik itu memang tentang isu kan. Nah, konon katanya karena Bu Mega mencalonkan Mas Ganjar, Pak Jokowi ternyata anaknya jadi wapresnya Pak Prabowo. Disitulah disebut pecah kongsi apa-apa gitu. Tapi sebetulnya Pak Jokowi masih di PDIP loh. Nah, jadi kalau mau tahu yang sebenarnya harus dari orangnya, jangan kemakan isu ya. Nah, yang kedua, hubungan antara Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi. Nah, setelah pemilu 2019 lalu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu. Pak Prabowo jadi Menhan, cebong kampret sudah tuh hilang tuh. Nah, katanya di 2024 ini, pemilu 2024 ya, Pilpres, Pak Jokowi dan Pak Prabowo memantapkan komunikasi yang sangat ikrip itu. Nah, konon katanya Pak Prabowo itu mau nyapres, menetapkan wapres itu betul-betul menunggu Pak Presiden. Nah, ini juga isu ya, tapi seperti terlihat Pak Prabowo hormat sekali ya dengan Pak Jokowi ya. Nah, yang ketiga, mulai lucu nih, hubungan antara Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Seperti kita tahu, PKB adalah partai pertama yang ikut mengusung Prabowo. Bahkan konon sudah ada duet Prabowo-Muhaimin. Tapi ternyata di last minute berubah total. Nah, situasi politik berubah dan mereka kini berhadapan. Menarik kan? Nah, yang keempat menarik nih. Hubungan antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Nah, ini yang namanya nggak jodoh. Udah di awal didorong-dorong, Anies AHY, Demokrat, Nasdem, PKS sudah sepakat. Masuknya Muhaimin Iskandar, jeger, mengubah peta politik. Akhirnya Anies duet dengan Caimin, AHY kecewa. Dan kemudian AHY memutuskan mendukung Prabowo. Nah, kira-kira seperti apa peta politik berikutnya ya? Itulah kenapa 2023 politiknya ngeri-ngeri sedap. Wah, seru juga tuh ya, Om. Seru lah. Kok seru? Ngeri-ngeri sedap. Sebetulnya banyak lagi tuh cerita-cerita yang lain tuh. Kayak komunikasi antara Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi. Wah, itu juga unik juga tuh. Setelah Surya Paloh memutuskan mengusung Anies, sedangkan Nasdem masih di koalisi. Ada juga cerita tentang putusan MK-MK. Nah, tapi nggak usah Om Nganu yang bicara ya. Baca selengkapnya di Detikcom.